layakkan kuasa darah Yesus. Waktu kami datang kepada Engkau Tuhan, kami tahu kami sudah dibarui, kami sudah dikuduskan, kami sudah diterima oleh Engkau. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan, karena darah-Mu berkuasa, darah-Mu yang sudah memulihkan setiap kami, darah-Mu yang sudah melayakkan setiap kami datang kepada Allah Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berjaga, katakan amin. Ya, shalom, welcome to church. Sebelum saya akan terus masuk ke dalam khotbah untuk petang ini. So untuk setiap yang, karena ada beberapa yang datang yang baru, ya. So untuk tema tahun gereja kita ialah apa? Ya, kecapi pengabdian, ya. Bahwa Lukas 17 ayat 10 menyatakan, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Ya, setiap kita adalah hamba Tuhan. Ya, so percayalah itu sebab mari kita melayani Tuhan setiap kita. Ya, dan visi untuk CST ialah untuk mempersiapkan umat menjadi pasukan Tuhan yang rela berharga. Ini sangat penting karena hanya keselamatan yang gratis dibagi oleh Tuhan. Tapi setiap kita, kalau kita mau menerobos, kalau kita mau terima berkat, bahkan sesuatu yang kita rindukan, kita harus rela membayar harga. Semua ada harganya, ya. Contohnya waktu kalau kita tidak bekerja, apakah kita akan terima gaji atau upah? Tidak. Sama juga kalau Anda mau terima sesuatu yang besar, bahkan terima sesuatu yang besar, bahkan Anda mau Tuhan menjawab doa Anda harus belajar untuk membayar. Dalam doa, dalam pelayanan dan sebagainya, ya. Bahkan dengan keuangan sangat penting. Kalau keuangan di dunia ini, ya, manusia menjamah wang. When we touch someone about money, kalau kita menghambat orang terima wang, apa yang terjadi? Ada kala mereka bisa membunuh kita. So ini sesuatu yang sebenarnya sangat penting dalam hidup kita. Kalau kita katakan bahwa kita mau terima sesuatu yang besar, kita perlu belajar. Ya, setiap kita harus belajar memberi untuk Tuhan. Memberi bukan untuk gereja, tapi memberi untuk Tuhan. Karena firman menyatakan bahwa cinta wang, segala kejahatan asalnya apa? Cinta wang. Kalau kita tak beres itu sesuai dengan firman, kita tak akan terima sesuatu yang besar dari Tuhan, ya. So mari kita belajar, ya. Setiap kita dalam perjalanan iman, ya. So dan kami sangat mendorong bahwa mari kita belajar untuk membayar harga. Karena waktu Anda tahu bahwa rela untuk membayar harga, Anda akan diberkati. Anda akan terima sesuatu yang besar. Anda akan dilindungi dan sebagainya. Okay, next. Apa ini? Apa itu? Infinity, ya. Ini logo, saya ingat mungkin bahasa Greek, ya. Ya, bahasa Greek. Ini infinity. Infinity maksud tiada batas, tidak terbatas. So waktu kami datang ke ibadah, kami lihat satu mobil, ya. 8. So bulan ini bulan apa? 8. Bulan 8, bulan sangat istimewa. Dalam bahagian angka bahasa Ibrani dan Alkitab, 8 menunjukkan bahwa apa? Ya, ia menunjukkan bahwa melambangkan penyelesaian dunia fisik, yaitu penciptaan, waktu penciptaan, ya. So 7 hari Tuhan, 6 hari Tuhan menciptakan, 7 hari Tuhan rehat. Tapi hari seterusnya, hari ke-8, sesuatu yang baru, ya, supernatural, ya. Karena Tuhan menciptakan kita, ya. Ada destinasi, ada destiny untuk setiap kita, ya. Ada sesuatu yang besar sebenarnya, ya. Karena darah Yesus yang menebuskan, darah Yesus memberi kita pengharapan, darah Yesus akan membawa kita ke next level. So percayalah, Tuhan ada sesuatu yang besar dalam hidup Anda. Kedua, dalam Batra Nuh,
Berapa orang yang selamat sebenarnya? Berapa? 8 orang. Ya. So di sini Tuhan membuat satu perjanjian untuk sesuatu yang baru. Ya, sesuatu yang baru dalam bulan ini. Percaya. Semuanya itu akan terjadi waktu anda percaya. Oleh sebab itu, ada kala orang kata, sila, maksud mati. Ya, orang sakit ya. Kata, matilah. So, sama juga dalam iman. Kalau anda percaya bahawa Tuhan akan membawa anda kepada next level. Tuhan akan memberkati ekonomi anda. Tuhan akan memberkati keluarga anda. Bahkan Tuhan akan memberkati gereja anda. Anda pasti akan diberkati. Ini berbicara tentang iman. Ya. Anda percaya, itu terjadi. Anda tidak percaya, tidak terjadi. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, so sangat penting. Anda harus percaya. Kamu harus percaya. If you don't believe, it won't happen. Oleh sebab itu, waktu kita lihat orang yang putus asa ya, karena apa-apa alasan, orang putus asa, dia tak akan terima apa-apa. Ya, so sangat penting. Dan mari kita lihat bahawa Yesus mati di atas kayu salib pada hari Jumat, tapi hari Ahad Yesus bangkit. Ya. So itu merupakan hari ke-8 selepas ya siklus Sabat penuh. So ini menunjukkan bahawa 8 sebenarnya sangat penting dalam sangat berarti sebenarnya untuk setiap kita ya. Mari kita memulakan sesuatu dengan pengharapan yang baru. Dengan fokus ya. Fokus kepada Tuhan. Waktu anda fokus kepada Tuhan, kamu akan terima ya banyak ya. So petang ni kita akan belajar menggunakan modul ICM, CPM modul 1 ya. So siapa yang mau pondasi yang kuat dalam Tuhan? Siapa? Angkat tangan. Ada siapa? Siapa yang mau dilengkapi? Angkat tangan. Kan sangat penting. Di mana kalau kita mempunyai pondasi yang kuat, kita bisa melewati apapun tantangan. Apapun tantangan. Apakah dalam kesihatan, apakah dalam ekonomi, apakah dalam keluarga dan sebagainya. Tapi kalau kita tak ada pondasi yang kuat, kita akan senang apa? Give up, kan? So ini sangat penting ya. Ya, sangat penting untuk setiap kita. Mari kita fokus ya. So next. So petang ini kita belajar tentang darah Yesus, blood of Jesus ya, bab 6 ya. So sangat didorong Anda belajar waktu dia share tentang bab tertentu, ada baca. Apa yang di-share mungkin tidak ada di dalam material itu. Tapi saya percaya itu juga kamu akan diberkati waktu Anda membacanya. Okey, sangat sederhana ya, sebelum kita masuk ada sound ya, boleh attend to it, ada sound ya. So siapa Yesus Kristus ya? Siapa Yesus? Sangat sederhana, Yesus ialah apa? Jehovah save ya. Jehovah menyelamatkan. Yesus, nama Yesus Jehovah. Kristus artinya diurapi, ia adalah Mesias ya. Iaitu Yesus pembawa berita baik kepada setiap manusia ya. So darah Yesus. Pertama, mari kita belajar bersama. Darah Yesus pertama ialah apa? Mungkin anda sudah tahu. Pertama ialah darah Yesus menebus dosa kita. Ingat, Tuhan menanggung dosa anda. Tuhan menanggung pelanggaran anda. Tuhan menanggung kesehatan anda. Bahkan kutuk anda. Apakah dari keturunan dan apapun ya. So di sini firman menyatakan, mungkin kita baca saja ya. 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Okey, itu dulu. So ini sangat penting di mana anda harus rela, jujur, mau bertobat. Kan dosa tidak bisa ditutupi. Waktu kita berdosa, Tuhan tahu tak? Apakah Tuhan tahu? Tuhan tahu. So kalau kita tutupi dosa kita, kita tak akan diampuni. It's a straightforward. Kita tidak akan dikuduskan oleh Tuhan. Ya, segala kejahatan kita. Ya, next.
Jika kita berkata bahawa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. So sangat penting di mana kita belajar bahawa kita orang berdosa. Bahkan setiap hari mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan. Ya. So mari kita menjaga, mari kita jujur di depan Tuhan. Karena darah Yesus, Tuhan sudah membayar. Ingat, Tuhan sudah membayar di atas kayu salib untuk dosa anda dan saya. Tuhan sudah membayar itu kesakitanmu. Dia tanggung kesakitanmu, ya, di atas kayu salib. Dia tanggung semua kutuk anda. Inilah kasih Tuhan kepada setiap kita, ya. Bahawa Tuhan sangat mengasihi kita. Darah Yesus kedua, next, melayakkan kita datang kepada Allah Bapa, ya. Mari kita baca bersama 2-3. Itu juga sebabnya Yesus tetap menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dan darahnya sendiri, ya. Di sini Yesus menderita. Kalau kita lihat bahasa Inggris, He was crucified, ya. Maksud Tuhan Yesus disalibkan, bukan menderita, tapi dia disalibkan. Ini sesuatu yang sangat kejam, ya. Ya. Pada waktu Roma, ya. Ini cara yang paling kejam untuk menghakimi setiap prisoner, ya. So mari kita tahu bahawa Yesus tanggung itu untuk kita dan bakal mati untuk setiap kita, ya. Kedua, next. Di Ibrani 10 ayat 28, mari kita baca 2-3. Jika ada orang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2-3 saksi. Next, betapa besar beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskan dan menghinakan roh kasih karunia. So di sini dalam darah Yesus ada perjanjian, ya. Darah perjanjian untuk setiap kita, ya. Darah itu membersihkan setiap kita, ya. Untuk sangat penting darah. Inilah kuasanya di mana Tuhan menguduskan setiap kita. Dan ada kala kita sering ingat bahawa kita tidak layak. Tapi kenyataan di dalam firman menyatakan bahawa Tuhan sudah menguduskan anda. Tuhan sudah memberi anda peluang yang baru setiap hari. Bahkan rahmat dia baru setiap hari. Kerana darahnya. So jangan kata bahawa anda tidak layak. Anda tidak layak melayani. Anda tidak layak melakukan ini, itu. Anda tidak layak melakukan sesuatu. Bukan, jangan ingat itu. Kan Tuhan yang melayakkan kita. Karena kalau Tuhan sudah melayakkan kita, mengapa kita katakan bahawa aku tidak layak? Ya, ini sangat penting. Mari kita tangkap itu, ya, sangat penting untuk setiap kita. Next, darah Yesus juga menyembuhkan, bahkan menyembuh kesembuhan total, ya. Waktu Tuhan lakukan itu kesembuhan total. Nah, waktu contohnya ada kala kita berdepan dengan kesakitan. Sepertinya karena ada banyak sebabnya kita sakit. Ada kala dosa, ada kala mungkin kerana kutuk, ada mungkin kerana kita melakukan sesuatu yang tidak baik berkenan. Kalau kita sensitif kepada Tuhan, ada kala Tuhan mengizinkan kita sakit kerana apa? Tuhan mau our attention. Tuhan mau supaya kita balik kepada dia. Tapi darah itu boleh sembuhkan kita. Oleh sebab itu, waktu anda percaya darahnya sangat berkuasa. Mari kita baca 2-3. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan yang kita pikunya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. So di sini kalau kita memahami, ya, Tuhan tanggung dosa kita, Tuhan tanggung kesakitan kita, sengsara kita, dipikunya. Ingat, Tuhan sudah pikul sengsara, penderitaan. Dan oleh sebab itu anda nggak usah pikul menderita, ya. So di sini
Satu kesaksian, kami kenal seorang hamba Tuhan. Beliau mempunyai anak yang selalu sakit. Setiap bulan pasti sakit 2-3 kali. Tapi satu kali di mana Tuhan singkatkan, di mana mari membuat perjamuan setiap hari. Dan kerana itu beliau mendorong anak dia bersama satu keluarga, mereka membuat perjamuan kudus setiap hari di rumah. Dan lama kelamaan anak dia sudah sembuh, tidak sakit lagi. Nah, karena kesakitan anak itu agak serius sebenarnya. Kalau setiap kali pergi hospital akan keluar beberapa ribu, ada kala berpuluh ribu. So siapa mau hemat wang? Angkat tangan. Ada kala kita sakit, kita terus apa? Cari dokter. Bukan salah, tapi respon kita yang pertama waktu anda sakit. Apakah anda selidik diri kita? Ada kala kita tak perlu pergi ke hospital untuk memberkati dokter. Nggak usah keluarkan uang sebenarnya. Dan ini kasih karunia Tuhan. Dia begitu mengasihi kita, di mana waktu anda bertobat, anda datang kepada dia, anda berdoa bersama, anda bersepakat dalam satu keluarga, anda sembuh, anda sembuh. Tapi sering kita mau suka membayar orang lain. So ini sebenarnya ini tentang respon kita sebenarnya. Waktu kita sakit, kita cari siapa sebenarnya? Siapa mau cari Tuhan? Angkat tangan. Waktu anda sakit, cari Tuhan. Gratis. Nggak usah bayar. Saya bukan berkata bahawa dokter tidak perlu ya. Tapi cari Tuhan dulu. Tanya. Tuhan bisa pakai banyak cara. Dia kuasa dia bisa sembuhkan anda. Tuhan bisa pakai orang lain. Mungkin ambil vitamin. Mungkin pergi dokter dan sebagainya. So respon ya. Ini sangat penting ya. Kesembuhan untuk setiap kita ya. Ada kala kita sakit kerana apa? Tuhan tegur. Kalau kita sadar ya. Saya juga ada kala ya. Sebenarnya kita tahu Tuhan tegur. Tuhan tegur senang saja, bertobat. Pertama, bertobat. Jangan simpan-simpan dosa itu. Balik kepada dia. Kalau anda tidak mau balik kepada dia, anda sengsara. Kenapa? Waktu kita di bawah tudung Tuhan, Tuhan proteksi. Waktu anda berkenan di depan Tuhan, Tuhan proteksi, Tuhan menjaga. Tapi kalau anda keluar, lari, menyimpang, ini bukan berbicara tentang apa? Ini bukan berbicara bahawa kita menghakimi, tapi kita harus tahu. Waktu anda lari dari Tuhan, kita akan sengsara. Kita akan banyak masalah. Ya, so mari kita belajar. Ya, ini perjalanan setiap iman kita. Ya, mari kita belajar. Ya, datang kepada Tuhan. Ya. Oke, next ayat 5. Tetapi dia, mari kita baca. Tetapi dia tertikam oleh kerana pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kerana kejahatan kita. Ganjaran mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpa kepadanya. Dan oleh beliau-beliaunya kita menjadi sembuh. Oke, stop. Ingat. Karena siapa di sini ya? Orang tua atau teman ya. Kalau anak-anak memberontak atau teman memberontak, siapa mau apa ya? Tuhan, biar aku yang terima itu. Biar aku yang tertikam. Siapa angkat tangan? Bahkan anak anda, siapa rela? Anak memberontak, ya. Ini anak. Ada kalau orang tua. Ini anak, ini masa anak, ini bukan. Kalau yang belum dewasa, ya Tuhan tanggung untuk pemberontak kita. Kita sangat, ya, oke. Ayat 6, mana kita baca ya?
Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpa kepadanya kejahatan kita. Ya, so mari kita tahu ya, kita memang mengapa dalam firman katakan kita domba. Domba bisa makan racun. Masih tidak tahu. Domba senang sesat jalan. Dan oleh itu kita sangat senang memberontak. Jenis-jenis, banyak jenis. Ada memberontak dalam hidup, ada orang memberontak dalam pemberian, ya, maksud memberi keuangan, ada memberontak kerana pelayanan dan sebagainya. Ada orang sombong, jenis-jenis. Kita semua pemberontak sebenarnya. Kalau kita mau jujur ya, sering memberontak, bukan satu minggu memberontak. Ada kala kita sering. Saya tak maulah. Ini apa? Karena jalan Tuhan ialah jalan yang lebar. Betul? Betul. Itu. Okey. Jalan Tuhan jalan sempit. Nah, kalau pakai kita yang termasuk saya, orang dalam kelimpahan ya, kita lewati pintu yang kecil ya. Bagaimana? Senang enggak? Susah. Harus digesek-gesek. Termasuk saya juga ya. So mari kita sadar jalan sempit sebenarnya tak ada orang mau sebenarnya. Tapi siapa mau diberkati Tuhan? Angkat tangan. Dan siapa mau ikut jalan Tuhan? Angkat tangan. Ya, ini untuk kebaikan kita sebenarnya. Ya, waktu kita ikut jalan Tuhan, kita diproteksi. Ada tudung Tuhan. Ingat, setiap kali kamu respon yes Lord, walaupun sakit, kamu akan Tuhan lihat. Ini korban Anda. Karena tak ada korban, tak ada berkat. Tak ada doa, tak ada berkat. Ya. Ini sebenarnya prinsip. Tak ada korban, tak ada berkat. Oleh itu, berbahagialah anda yang melayani Tuhan. Memberi waktu untuk Tuhan. Ya, sangat penting. Memberi waktu, keuangan dan semua. Ya. So itu akan menjadi hidup anda sangat diberkati nanti satu hari. Ya. So di sini diremukkan kerana kejahatan kita Tuhan ya. Bahkan keselamatan. Siapa mau hidup kekal, angkat tangan. Tak banyak angkat tangan. Kita mau hidup kekal. Tapi hidup kekal juga harus ikut syarat Tuhan. Kita harus, bukan bahawa kita sempurna, bukan. Tapi mari kita belajar untuk berjalan dengan Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya kita tidak ditipu iblis. Kalau waktu kita keluar jalan Tuhan, sangat penting, sangat senang kita ditipu. Sangat senang kita ditipu Tuhan. Bahkan ditipu manusia. Mengapa ada satu kali mungkin anda, mengapa saya bagi dia 20,000 saja begitu saja, tanpa buat kontrak? Mengapa? Kan mungkin anda sudah jauh dari Tuhan. Orang hipnosis biasa, kalau orang hipnosis, kalau anda di bawah tudung Tuhan, Tuhan akan singkapkan. Kamu tak akan bagi kepada dia. Tapi mengapa kamu bagi? Contohnya, ini kerugian. Siapa mau rugi? Angkat tangan dalam hidup. Wah, bagus. Siapa mau beruntung? Angkat tangan. Siapa mau berhasil? Angkat tangan. Oh, bagus. Alert dia. So sangat penting, mari kita belajar ya. Firman dibagi untuk setiap kita, untuk mendidik kita, membawa kita kepada next level, memperbaiki kita, melindungi hidup kita. Ya, ingat ya, Tuhan sangat sayang setiap kita. Next, darah Yesus melindungi. Darah Yesus perisai untuk setiap kita. Okey, mari kita baca 2-3. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jika tidak,
akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum. Ya. So mari kita, ini ialah berbicara tentang 10, tulah ke-10 ya. Apa tulah ke-10? Siapa masih ingat? Tulah ke-10. Ya. Tuhan mau membunuh anak sulung. Karena keteguran, kejahatan bangsa Mesir. Tuhan mau keluarkan bangsa Israel dari penjajahan Mesir. Tapi di sini oleh darah itu sangat berkuasa. Karena darah itu Tuhan kata, aku akan melewati daripadamu. Tak ada kemusnahan di tengah-tengah engkau. Very powerful, ya. Bahasa Inggris katakan, when I see the blood, I will pass over you. Darah proteksi, darah yang perisai sebenarnya. So mari kita terus membangun pondasi, ya, membangun pondasi. Ini pondasi sebenarnya. Oleh sebab itu ada kala, contohnya ada seperti kecelakaan mau datang dan sebagainya. Darah Yesus. Mungkin kamu pandu mobil ada sesuatu yang tidak baik, minta darah Yesus, proteksi darah Yesus. Yesus atau Yesus tolong. Sangat penting. Mari kita belajar ya bersama. Seterusnya darah Yesus juga next. Darah Yesus juga senjata sebenarnya. Mari kita baca 2-3. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kita. Mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai kepada maut. They defeated him, meaning the iblis, ya, through the blood of the lamb, ya, and by the bold word of their testimony. So di sini darah itu akan menghancurkan semua kuasa iblis. Darah hancurkan semua kutuk, hancurkan semua yang tidak baik. Inilah kuasa darah Yesus, darah anak domba, ya, untuk setiap kita. Next, darah Yesus membawa apa? Mukjizat dan terobosan. Amin. Ya, mukjizat terobosan. Siapa mau mukjizat dalam hidup anda? Amin. Siapa mau terobosan? Amin. Siapa? Kamu mau cari Yesus? Amin. Karena maaf kata ada kala ya, kita mau terobosan, kita mau mukjizat, tapi kita apa? Cari manusia. Kita cari bos. Kita cari orang kaya, kan? Ini biasa, ini perjalanan iman ya. Kita tak cari Tuhan dulu. Ada masalah, cari orang, cari manusia. Karena apa? Sering jalan duniawi ini sangat cepat, solusi sangat cepat. Tapi cari Tuhan perlu apa? Kalau kamu mau sesuatu terjadi, kamu harus apa? Bertobat, berdoa, berpuasa, deklarasi. Sebenarnya ada kala mungkin setiap hari, mungkin berapa minit, tapi anda ingat, wah sangat berat ya. Bagi 5 minit untuk Tuhan sangat susah. Baca firman sangat susah. Tapi kita mau, orang kaya. Nah ini sedikit dah untuk anda ya, yang kalau anda lewati hidup sering sia-sia ya. Sebenarnya biasanya orang kaya tak senang keluar duit. Ini orang kaya bah. Mengapa dia kaya? Dia tahu simpan uang. Kebanyakan, bukan semua ya. Kebanyakan mereka tak akan tolong, kebanyakan lah. Tapi kalau anda tahu datang kepada Tuhan, anda melakukan bahagia anda. Oleh sebab itu, mari kita belajar dengar dari Tuhan. Apa yang harus anda lakukan? Sesuatu keadaan yang mungkin satu badai, satu masalah, satu pergumulan, satu badai ya. Anda harus tanya Tuhan. Tuhan, how ya? Apa yang harus aku lakukan? Mau jodoh? How ya? Mau uang? How ya?
Mau keluarga dipulihkan, how ya? Tanya Tuhan lah. Mau banyak jam 7, mari kita baca 2-3. Sebab di dalam dia, oleh darahnya kita boleh penebusan dan pengampun dosa menurut kekayaan kasihnya. Ya. So di sini kita dibebas oleh Tuhan, ya. Tuhan hapuskan dosa. Waktu dosa Anda dihapuskan, senang Anda datang pada Tuhan, kepada Bapa untuk terima. Sering apa? Sering ada hambatan, ada ikatan, ada kutuk, ada dosa, di mana firman menyatakan bahwa dosa memisahkan kita dari Tuhan. So kalau kita dipisah dari Tuhan, bagaimana Anda berdoa? Anda bisa berdoa, tapi kalau tak ada terobosan, kalau dosa itu tidak ditebus oleh darah Yesus, bagaimana? Anda bisa berdoa 10 tahun, tetap tidak dijawab. So sangat penting, ya. Datang kepada Tuhan, beresi TPU, ya. Anda yang sudah lewati Genesis Garah Besi seminar, beresi, ya. Ini baik untuk Anda, ya. So saya baca the Message version. Because of the sacrifice of the Messiah, His blood poured out on the altar of the cross. We are free people. Kita orang yang merdeka. We are free people. Free of penalty, punishment, chalked up by all our misdeed. And not just very free either, but abundant free. Abundant. Kita bebas. So oleh sebab itu di dalam Tuhan kita bisa terima banyak. Tapi bukan sebenarnya, bukan sebab itu kita harus kita rindukan semua berkat. Memang baik, tapi lebih penting sebenarnya Tuhan mau hati kita sebenarnya. Mari kita jangan hanya fokus kepada wang, apapun yang material dan sebagainya sendiri, mementingkan diri sendiri. Mari kita tahu bahwa Tuhan mau kita menyembah Dia dengan hati yang tulus. Ini keridhaan Tuhan. Ini ultimate goal. Apakah agape, kasih agape? Di mana? Tak ada motivasi. Anda datang beribadah, tak ada motivasi. Ini tujuan kita sebenarnya untuk setiap kita. Memang setiap kita masih dalam perjalanan. Tapi tujuan kita ialah mempunyai kasih agape, di mana kita bisa sangat merdeka. Orang cucu kita masih cucu lagi. Ini baru. Tapi tak banyak orang bisa cucu lagi. Orang salahkan kita senang apa? Offended, ya, tersinggung. Ya. So next, Galatia pasal 3 ayat 13, mari kita baca 2-3. Kristus telah menebuskan kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk kerana kita, sebab ada tertulis, kutuk orang yang tergantung pada kayu salib. Ingat, Yesus telah menebus Anda dan saya. Waktu Anda terima Tuhan, waktu pertama kali Anda terima Tuhan, Tuhan sudah menebus. Tapi dalam proses di mana Anda harus beresi bahagian tertentu. Memang Tuhan mencintai, Tuhan terima Anda. Kamu mempunyai hidup yang kekal, puji Tuhan. Tapi kalau Anda mau bebas, terima banyak kasih karunia, berkat yang dari Tuhan, Anda harus beresi TPU Anda, beresi kutuk Anda, beresi dosa Anda, beresi pelanggaran Anda, dan banyak hal, ya. Kamu harus tanya Tuhan. Oleh sebab itu harus tanya Tuhan. Setiap kita, jangan tanya pastor saja, ya. Kami mungkin bisa memberi sedikit petanda, tapi kami masih manusia. Bisa kami doa untuk semua orang dengan sesungguhnya? Tak mungkin. Tapi ada seorang yang selalu berdoa syafaat untuk kita, yaitu Yesus Kristus. Waktu akan datang kepada Dia, firman berkata bahawa mendekatlah kepada Tuhan, barulah. Sebenarnya Dia tersedia. Tuhan Yesus tersedia. He is there untuk mendamping Anda, menolong Anda.
Ya, so mari kita belajar sesama ya. Darah Yesus membawa mukjizat dan terobosan. Ya, darah Yesus membawa mukjizat terobosan. Next, Ayub 5, 8 dan 9. Mari kita baca 2, 3. Tetapi aku, tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadu perkaraku. Ia melakukan perbuatan yang besar dan tidak terduga, serta keajaiban yang tidak terbilang banyak. Wow. Mari kita, firman itu sangat nyata. Ayub kata, aku tentu akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadu perkaraku. Anda berdoa syafaat, Anda berdoa kepada Tuhan. Ayat 9 sang ajak dengan janji. Oh, sebab Anda harus percaya. Waktu Anda berdoa, Anda harus percaya Tuhan jawab. Tapi kalau Anda tidak percaya, ya tidak terjadi. As simple as that, ya. So Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tidak terduga. Yang besar dan tidak terduga. Kerana itu Tuhan. Dia tak ada batasnya. Berkat dari Tuhan. Perlindungan kuasa Tuhan tiada batasnya. Sampai orang mati bisa dibangkitkan. Orang sakit bisa disembuhkan. Orang berutang bisa dilunas hutang. Orang yang miskin bisa menjadi kaya. Orang yang tidak berhikmat bisa menjadi banyak yang berhikmat. Kamu cari siapa? Cari orang kaya? Cari pastor? Jangan. Pertama, respon kita harus cari Tuhan. Kalau dia sumber, ingat dia sumber. Kami bukan sumber, tapi Tuhan dia sumbernya. If you find the right person, you get the right result. If you find the right person, you get the right result. Ya. Kalau Anda cari orang yang tepat, Anda mendapat solusi yang tepat. Ya. Jika Anda mencari Tuhan, Anda dapat solusi yang tepat. Pasti sangat tepat. Pasti. Manusia ada kala tak bisa sangat tepat. Karena masih manusia bah. Kan? So Tuhan yang akan menolong Anda, ya. Di sini saya harap Anda bisa belajar, ya. Ini sangat penting. Next, ini berbicara tentang hidup Saul, ya. Raja Saul. Mari kita baca 2, 3. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan, dan memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Okey, stop sekejap. So ini sangat penting, di mana Tuhan mau kita mendengar sebenarnya. Mendengar dia. Mendengar ialah mengikuti dia. Tuhan tidak mahu hanya korban saja. Bukan bahawa itu tidak penting. Itu penting. Tapi Tuhan lebih suka Anda. Tuhan kata, transfer 5,000 kepada orang itu. Siapa mata angkat tangan? Tuhan, ini 5,000 yang terakhir. Transfer saya tak ada makan, tak ada wang untuk makan. Nah, itulah yang akan mencabar. Waktu Tuhan kata transfer, respon Anda akan menyatakan bahawa Anda pass atau fail. Bukan bahawa karena semua ini kamu mau terima sesuatu yang besar, ada ujian kan? Siapa yang pergi belajar, pasti di sekolah ada ujian. Di depan Tuhan pasti ada ujian. Ujian kita memang
berjenis-jenis. Ada yang orang diuji dalam ekonomi. Mau memberi? Tak mau? Okey. Tak apa. Tuhan tawar. Ada kala sering yang kami lewati ialah waktu kita memberi ya, Tuhan biasa berlipat. Biasa. Tapi jangan jadi itu fokus. Wah, pastor kata berlipat loh. Wah, saya rajin. Dengar dari Tuhan dulu. Tuhan kata memberi, persupuluhan memberi. Tapi kalau kita tak mau, it's okay, karena Tuhan tak akan paksa. Ada kalau anda lewati, karena sebenarnya kami kenal juga satu hamba Tuhan. Beliau dulu berbisnes juga, tapi dia melayani juga dengan sungguh-sungguh. Dia tahu bahwa Tuhan bicara kepada dia untuk pelayanan full time, ya, maksud pelayanan penuh masa. Tapi dia tidak, ya, karena agak lumayan bisnes dan sebagainya. Melayani full time, ya, tahu-tahulah. Walaupun itu gereja yang agak besar juga, ya. Tapi satu kali Tuhan panggil dia, okey, ada pelayanan di luar negeri. Tuhan mau hantar dia dan keluarga ke luar negeri. Dan dia jual semua bisnes, jual semua properti apa, ya, dia pergi. Karena waktu itu mereka ada anak perempuan saja. Tapi waktu dia ikuti, ya, ada 2-3 anak lelaki. Ini salah satu contohnya. Cara Tuhan menjawab doa, ada kala saya bukan Tuhan. Saya tak bisa saya tak ada solusi sebenarnya. Tapi kalau anda tekad mau ikuti Tuhan, karena semua bergantung pada respon. Contohnya, anda masak spaghetti, anda tambah sos spaghetti, itu jadi spaghetti. Kalau anda masak apa, ya? Okey. Kalau anda masak ayam dan kari, anda dapat kari ayam. So Tuhan tawar, saya mau kamu masak 5,000 keluar. Mau? Dan Tuhan tak pernah paksa. Kalau dia paksa, dia bukan Tuhan, ya. So sesuai respon anda. Dan ayat 23 sangat penting, ya. Mari kita baca 23. Sebab penduhakan ada sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan ada sama seperti menyembah berhala dan terafin. Kerana engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau menjadi raja. Wow. Saya baca yang Inggeris dulu. For rebellion is as the sin of witchcraft. Wow. Dan stubbornness is as iniquity and idolatry. Because thou have rejected the word of God. Because thou have rejected the word of God, He had also rejected thee from becoming the king. Sebenarnya Raja Saul bisa menjadi raja turun-temurun, tapi dia, nanti anda baca, ya, seterusnya, karena dia tidak ikuti perintah Tuhan. Apa arti penduhakan? Ya, pemberontakan. Artinya, firman berkata pemberontakan ada sama seperti dosa bertenung, yaitu ramalan, sihir dan sebagainya. Kedegilan, keras kepala, ya, ada sama seperti menyembah berhala. Wow. Ada kali kita, wah, menyembah berhala oleh sebab ada kutuk keturunan dan sebagainya. Dia buat ramalan, dia pergi ke beramal, ya, dapat tahun ni saya akan bernikah. Tahun ni Tuhan menjaya engkau sukses, mempunyai bisnes yang besar, 1 juta ringgit. Beramal. Apakah itu akan terjadi? Dan ini, tentang itu Tuhan sangat marah, ya, terhadap pemberontakan seperti Raja Saul. Tuhan sangat marah kepada keras kepala, kedegilan. Siapa pernah berdegil, memberontak, saya angkat tangan dulu.
Mungkin anda tak, saya angkat tangan. Kita manusia sebenarnya, kalau itu sebab, kalau kita mau jujur ya, kita banyak memberontak. Kita keras kepala. Seperti bangsa Israel. Kita mau ikut my way. Ya, di dunia ini my way. Ikut my way ya. Tapi his way kita ingat, tak baiklah. Lambat. Tapi pilihan. Anda respon tepat, Anda dapat respon, Anda dapat outcome yang tepat juga. Bahkan kalau Anda ingat tentang firman-Nya, now unto him who is able to do exceeding abundantly above all that you ask or think according to power. Apa yang Anda doakan dan pikirkan, Tuhan bisa memberi lebih daripada itu. Waktu Anda taat dan setia. Oleh sebab itu, kalau Anda mau lihat bahawa yang memang sangat taat dan setia tak banyak dalam orang percaya. Tak banyak. Oleh sebab itu, yang sangat sukses dan diberkati juga tak banyak. Karena sesuai lah, kan? Kan banyak orang, bukan bahawa Tuhan tak mau mencurahkan berkat, bukan bahawa Tuhan tidak mau sembuhkan, bukan bahawa Tuhan tidak mau menjawab doa dan sebagainya, tapi kita juga harus ikut cara Tuhan. Ya. Okay, next. Ayat 24. Mari kita baca 23. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah ku langkahi perintah Tuhan dan berkata, tetapi aku takut kepada rakyat. Kerana itu aku mengabul permintaan mereka. Okay, stop. Saul kata, aku takut rakyat kerana mereka mau bunuh aku. Apakah itu alasan yang baik? Tuhan yang mengurapi, melatih Saul menjadi raja bangsa Israel. Dan sebagai raja sangat penting. Tak boleh takut. Tak boleh takut apapun. Tapi dia gagal dalam ujian tu. Apa Samuel kata? Next. Aku tidak akan kembali bersama-sama engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja Israel. Itulah akibatnya waktu dia Raja Saul tidak taat. Sangat penting ya, saya harap anda bisa menangkap ya. Ada akibat waktu kita keras kepala, ada akibatnya waktu kita memberontak. Dan sebenarnya ada, is very deep actually, kalau anda memahami, yang bisa tangkap. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, Saul memegang punca jubah Samuel dan terkoyak. Lepas itu Samuel kata, Tuhan telah mengeluarkan daripadamu jabatan raja. Tuhan telah mengambil jabatan raja atas Israel pada hari ini dan telah memberi kepada orang yang lebih baik daripada anda. Nah, ada kalau contoh ya, tadi contoh saya bahawa transfer 5,000. Siapa mau respon? Tuhan kata transfer 5,000 kepada orang itu. Siapa mau respon? Angkat tangan. Puji Tuhan. Saya lihat sampai satu saja. Puji Tuhan. Tapi kalau anda tak respon, it's okay. Tuhan, dia bisa pakai orang lain kan? Betul kan? Kalau anda tak mau respon, apakah Tuhan akan tunggu? Siapa lah dia kata. Tunggu 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, 1,000 tahun. Takkanlah. Dia Tuhan lah. Kamu ingat bahawa ya, sering Tuhan juga memberi apa? Memberi kesempatan anda respon. Adakah? Bagi waktunya. Sesuai perjalanan iman anda. Sesuai perjalanan iman anda. Ada orang 1 jam harus respon. Ada orang mesti respon dalam hari itu. Ada orang 1-2 minggu, it's okay. Ini berbicara tentang kedewasaan. Tuhan melihat kedewasaan kita. Nah, kalau anda tak mau respon, Tuhan pakai orang lain. Nah, orang yang berkorban menabur akan menuai. Ingat,
Anda tak mau menabur, it's okay. Tapi orang menabur akan menuai. Bahkan sebenarnya, contohnya anda beli rumah, ya, very good ya, beli rumah. Anda memberi rumah, siapa bisa garanti bahawa rumah akan pasti tidak terbakar? Angkat tangan. Atau rumah anda tak akan dirampok? Angkat tangan. Rumah saya security 1,000 orang. Rumah saya karis senjata, karis pistol, kasih M16, karis bom. Apapun jenis rumah, begitu hebat, begitu besar, begitu nyaman, begitu banyak guard. Kalau sesuatu terjadi, pasti terjadi. Betul kan? Kita berbicara tentang kenyataan, ya. Nah, sama contohnya, kamu beli rumah itu 200,000 lah, contohnya. Rumah itu bisa, apapun bisa berlaku. Tapi kalau contohnya saja, kalau Tuhan kata, bagi 200,000 kepada kerajaan Allah. Apa CST? Kami doakan, bagi kepada CST lah. Tapi juga sebagian kerajaan Allah juga. Nah, kamu bagi, kamu kan, ya Tuhan sudah tegur, okey, bagi. Kamu lihat apapun akibatnya. Minggu ni makan nasi dengan kecap. Siapa rela? Dan ingat bahawa waktu anda tabur, pada waktunya. Karena Tuhan tak pernah He is no man debtor. Dia bukan Tuhan yang berhutang. Biasanya Tuhan akan memberkati anda berkali lipat. Biasa. Ini sesuatu yang anda harus rela, ya. Tuhan akan pimpin sebenarnya. Bahkan Roh Kudus akan bicara. Tapi anda mau tak mau? Ada kerana itu anda bisa dijadikan sangat kaya. Kaya raya. Bahkan banyak cara Tuhan, kalau Tuhan bicara, mari kita belajar untuk respon dengan benar. Dan waktu anda respon benar, anda akan menjara nanti. Ini seperti korban. Anda berkorban, anda akan terima sesuatu. Anda pergi berperang secara rohani, perang berdiri untuk bangsa anda, Malaysia, untuk Selangor, untuk Subang Jaya, untuk gereja anda dan sebagainya, untuk pemimpin, untuk jemaat. Anda berperang, anda akan menjara. Di Alkitab sangat banyak kasus-kasus di mana orang berperang akan menjara. Tapi orang tidak berperang tidak menjara, tidak menerima. So sebenarnya sangat penting kita tahu bahawa Tuhan mau kita respon dengan benar, ya. Mari kita belajar, ya, sama-sama belajar. So kalau Tuhan saya kata bagi 5,000, belajar rela lah. Apakah kurang 5,000 anda bisa apa? Tapi 5,000 di tangan Tuhan bisa multiplikasi. 10 juta orang terima Tuhan dan sebagainya. Tanpa anda sadar. Waktu Tuhan kata, kunjungi orang itu. Orang sakit apapun, yang keperluan apapun. Kunjungi, berdoa. Anda menerima berkat sebenarnya. Tapi sering kita selepas kerja, wah sangat capek. Pastor, saya sangat capek. Saya mau jujur, ya, ada kala saya juga bisa kata begitu, ya. Karena saya masih manusia. Tapi pertanyaannya ialah, apakah mau hidup anda berkenan di depan Tuhan? Pertama, kalau waktu anda hidup berkenan di depan Tuhan seperti Daud, hidup akan sangat diberkati.
sangat diberkati. Tak akan kekurangan. Bahkan juga ada hamba-hamba Tuhan yang rela menabur semua. Terima warisan, menabur semua. Menabur semua. Ini untuk pelajaran setiap kita ya. Penting dengar Tuhan. Mau diberkati? Mau Tuhan jawab doa anda? Respon. Atau orang akan respon, orang lain akan respon, dan orang lain akan menjara itu. Ingat, kalau Tuhan tak akan tunggu selama-lamanya. Ya, anda harus respon sendiri. Ya. Next, ya darah Yesus ada perjanjiannya. Ya. Di sini, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindah kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ya, dosa perjanjian darah melepaskan kita. Waktu kita sudah keluar dari kuasa kegelapan, kita bisa menerima banyak. Dan sangat penting. Mari kita baca Lukas 1 ayat 37. Bagi Allah tidak ada mustahil. Nothing you see is impossible. Anda dan saya sangat terbatas. Sangat terbatas. Dan untuk menjadi sukses dan sebagainya, untuk menjadi sangat diberkati, untuk banyak hal sangat terbatas. Tapi kalau ada Tuhan dalam hidup anda, no limit. Sesuai imanmu. Anda menabur 100,000. Ingat, kalau Tuhan suruh, rela. Kan orang tidak akan, Tuhan percaya kepada orang yang tidak bisa dipercaya. Ingat kan? Sama juga, kita juga kan. Kalau orang tidak bisa dipercaya, apakah anda percaya dengan tanggung jawab dan sebagainya? Keuangan dan sebagainya? Tak akan. Sama juga. Kunci, apakah anda bisa dipercaya di mata Tuhan? Darah yang akan memampukan anda. Darah. Sangat berkuasa darah. Pola pikir anda, hati anda harus diberesi, harus dibarui. Kalau anda mau terima janji-janji Tuhan. Oke, darah Yesus. Next. Oke, mari kita bangun bersama ya. Kita berdiri bersama. Darah Yesus. Mari kita berkatakan, darah Yesus menebuskan dosa. Darah Yesus menyembuhkan saya. Darah Yesus melindungi saya. Darah Yesus adalah senjata Allah. Darah Yesus membawa mukjizat dan perjanjian darah dalam darah Yesus. Oke? Ada perjanjian dalam darah Yesus. Oke, mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya tidak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tidak terbatas darah-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, kami sama-sama Bapa mau belajar dari Engkau Tuhan, untuk terus Bapa melekat kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu bahawa nothing is impossible in you. Nothing is impossible in you. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus, semua pergumulan, semua badai dan sebagainya hidup kami dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan di tangan Kau. Di dalam, dengan kuasa darah Yesus, kami hancurkan semua yang bukan Tuhan. Kami batalkan semua yang bukan Tuhan. Semua kutuk, semua pelanggaran, semua kesakitan dan sebagainya Tuhan. Dengan kuasa darah Yesus, sudah dibatalkan dengan kuasa darah Yesus. Ya Tuhan, kami datang ke Bapa dengan berani, dan kami akan terima berkat yang sudah Kau tetapkan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan.